Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ainul Yakin, NIM T 2019-1366. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menerangkan tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hasanah, NIM T 2019-1369. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil dari qada dan qadar. Saya Sahila Alimatul Zahra, NIM T 2019-1389. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh qada dan qadar serta perilaku beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak, keputusan dan ketetapan atas seluruh makhluknya. Adapun pengertian qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pengertian qada. Pengertian qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan dan menetapkan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan maupun kematian. Sedangkan pengertian dari qadar adalah secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Hadis tentang qada dan qadar diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dan 40 hari menjadi segumpal darah, dan 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. Yang pertama yaitu rezeki, dan kedua ajal, dan ketiga amal, dan keempat yaitu jalan kehidupan, sengsara ataupun bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil dari qada dan qadar. Sebenarnya sudah banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar ini. Salah satunya yaitu surah yang ke-54 Al-Qamar ayat ke-49 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi kita sebagai makhluk tidak perlu meragukan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, karena dalam menciptakan alam semesta beserta isinya ini, Allah telah mengikuti ukuran-ukuran yang telah sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga yaitu macam-macam takdir. Apa sih takdir itu? Nah, takdir secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yakni qaddara yuqaddiru taqdiron, yang artinya sebuah ketentuan ataupun ukuran. Sedangkan secara istilah, takdir yaitu segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, yang telah Allah tetapkan sebelumnya, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan muallak. Yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom ini merupakan suatu takdir atau suatu ketentuan yang telah Allah tetapkan, tetapi tidak dapat dirubah oleh apapun. Dan itu sering disebut dengan takdir mutlak karena tidak bisa dirubah. Contohnya sebuah kematian. Setiap manusia, setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ketika telah sampai kepada batas pemakaian ataupun batas wajar penggunaan nyawa, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawanya. Dan itu tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindari, tidak dapat di-cancel.
Jadi kita harus menerima, karena semua yang kita miliki ini hanyalah sebuah titipan, dan itu telah ditentukan sebelum kita lahir. Seperti itu. Yang kedua itu takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini merupakan takdir atau suatu ketentuan Allah yang dapat dirubah melalui usaha, doa, dan ikhtiar. Contohnya, ketika kita tidak memahami suatu materi dan kita tidak melakukan apapun, maka ya sampai di situ saja, kita tidak akan memahaminya. Tetapi jika kita tidak memahami sebuah materi dan setelah itu kita lebih giat belajar, lebih giat membaca, lebih bekerja keras untuk memahaminya, maka insya Allah setelah itu kita dapat memahaminya. Jadi yang mu'allaq ini bisa dirubah, sedangkan yang mubrom tidak dapat dirubah. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh qada dan qadar serta perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh qada dan qadar. Seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya qada berarti adalah ketetapan kehidupan yang telah Allah tetapkan sebelum manusia lahir, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dalam artian, takdir seperti ini tidak dapat dirubah. Contoh dari qada yakni adalah kelahiran seseorang, kemudian jenis kelamin, kematian, dan jodoh juga rezeki. Sedangkan qadar artinya ketentuan Allah terhadap semua makhluknya yang sedang terjadi maupun akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takdir seperti ini masih dapat dirubah dengan cara melalui doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Contoh dari qadar adalah yakni siswa yang sulit mencerna atau memahami materi yang ia pelajari di sekolah. Kemudian dia belajar menjadi lebih rajin dan lebih giat agar mendapatkan hasil ujian yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang berobat atau berusaha untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang bekerja keras agar keadaan ekonominya ini bisa meningkat. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ciri-ciri atau perilaku beriman kepada qada dan qadar. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, memiliki sifat khauf atau rasa takut dan khawatir. Kemudian yang kedua, memiliki sifat raja atau penuh harap akan kenikmatan surga atau akhirat. Kemudian yang ketiga, beribadah sebaik-baiknya. Yang keempat, selalu mengevaluasi dirinya agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa mengetahui dan mengintrospeksi apa saja kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian yang kelima, selalu berpikir sungguh-sungguh terhadap apapun pekerjaan yang ia jalani. Kemudian yang keenam, mempersiapkan bekal untuk akhirat, seperti jika di dunia ini ia selalu mengerjakan amal-amal atau selalu berbuat baik terhadap sesama. Yang ketujuh, selalu menyadari dan menerima kenyataan. Kemudian yang kedelapan, senantiasa bersikap sabar dalam apapun situasi atau kondisi yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kesembilan, rajin berusaha dan tidak mudah menyerah dalam apapun kondisi atau pekerjaan yang sedang ia lakukan. Yang kesepuluh, selalu bersikap optimis dan tidak berpikir pesimis. Kemudian contohnya dalam berperilaku beriman kepada qada dan qadar ini adalah seperti seorang siswa, misalnya Rara, dia ini adalah murid yang prestasinya ini biasa saja atau di bawah teman-temannya. Namun ia memiliki komitmen atau keinginan untuk bisa memperbaiki nilainya. Kemudian ia belajar menjadi lebih giat dan hasil nilai ujiannya adalah menjadi yang terbaik. Itu adalah termasuk perilaku beriman kepada qada dan qadar. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai perilaku beriman kepada qada dan qadar dan juga contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Pembahasan contoh qada yaitu
rezeki, kematian, kepintaran, jodoh, dan umur. Sedangkan contoh dari qadar yaitu yang pertama, orang yang miskin tetapi karena ia selalu ikhtiar dan berdoa dan bekerja keras, ia menjadi kaya. Contoh yang kedua, orang yang bodoh tetapi karena ia rajin belajar dan berdoa menjadi pintar. Contoh ketiga, orang yang sakit karena ia rajin berobat menjadi sehat. Contoh yang keempat, seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang bayi. Sedangkan contoh yang kelima, seseorang yang tidak kunjung juga mendapatkan pekerjaan, tetapi karena ia selalu berusaha dan berdoa, ia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Berikut ini adalah contoh cerita dari qada. Hamid adalah seorang siswa yang tidak terlalu rajin. Dia masih banyak menggunakan waktunya untuk bermain dan hanya sedikit belajar. Namun saat pembagian rapot, Hamid mendapatkan ranking 1. Berarti qada Hamid adalah kecerdasan itu. Contoh cerita dari qada dan qadar. Mirna adalah seorang yang cerdas. Ia bercita-cita menjadi guru. Meskipun demikian, pada akhirnya Mirna tidak bisa mencapai cita-citanya karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Mirna berusaha mencari pekerjaan dan selalu berdoa sehingga akhirnya ia mampu menabung dan membiayai sendiri kuliahnya. Qada Mirna adalah kecerdasan, sedangkan qadar dari Mirna adalah rezeki orang tuanya. Berikut adalah contoh-contoh qada dan qadar yang lainnya. Contoh qada yang pertama, Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Contoh yang kedua, Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Contoh yang ketiga, Allah menetapkan setiap makhluk pasti akan mati. Contoh yang keempat adalah Allah menetapkan makhluk-makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Contoh yang kelima, Allah menetapkan seseorang lahir. Sedangkan contoh qadar. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, takdir mubrom. Berarti ketentuan Allah yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubrom yaitu kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Contoh kedua, kejadian laut pasang dan surut. Kejadian ketiga, kematian setiap makhluk. Dan contoh yang keempat, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan contoh yang terakhir, kejadian seseorang terlahir di dunia ini. Takdir yang kedua yaitu takdir mualak, berarti ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Contoh dari takdir mualak itu sendiri, yang pertama, orang yang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang yang sukses. Dan contoh yang ketiga, bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika Allah dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dengan menggunakan kemampuan yang Allah telah berikan dan yang Allah telah tetapkan. Contoh sikap menerima qada dan qadar. Contoh sikap menerima qada dan qadar yaitu Pak Hasan pekerja keras. Setiap hari berangkat pagi dan pulang malam hari. Namun ia tetap saja hidup kekurangan.
kodok Pak Hasan yaitu kemiskinan, sedangkan qadar dari Pak Hasan selalu berusaha keras. Sikap yang benar dalam menerima kodok dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap berusaha, berdoa dan tawakal.
sekian video dari saya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.